KKMB. Baik, untuk mempersingkat waktu ya sudah lewat jam 10, saya akan share screen dulu. Pada hari ini saya akan membahas tentang kuantitas dan kualitas produk ekspor. Kita sekarang ini aja ya, interaktif ya, sistemnya interaktif aja ya. Jadi kalau misalkan saya sedang menerangkan, teman-teman ada yang bertanya, boleh silakan langsung bertanya ya. Mohon izin untuk mute dulu semuanya. Baik, kita bicara kuantitas dan kualitas ekspor. Apa sih kuantitas gitu ya? Kuantitas itu sesuatu yang terukur, jumlah gitu ya, berjumlah. Apakah betul produk ekspor itu jumlahnya harus banyak misalnya gitu ya. Nah, kita bicara nanti mengupas tentang kuantitas dan tentang kualitas atau mutu suatu produk yang akan diekspor. Pada saat ini, positioning UKM Indonesia itu ada yang pemula ya, ada yang siap ekspor, dan memang ada yang sudah menjadi eksportir. Apa itu pemula? Dia mempunyai produk yang berpotensi ekspor, namun belum mengetahui tata cara dan prosedur ekspor. Jadi bagaimana memulai ekspornya, dia belum tahu. Gitu. Itu untuk pemula. Sedangkan yang siap ekspor namun masih menggunakan pihak ketiga atau istilahnya under name atau melalui trader. Nah, hal ini dikarenakan terkendala biasanya legalitas yang belum lengkap ya atau sertifikasi usahanya yang belum lengkap. Kemudian posisi yang ketiga untuk UKM itu ada yang eksportir. Jadi dia sudah mempunyai legalitas, sertifikasi, namun masih terbatas ekspor pada negara tertentu. Ya, ini untuk positioning UKM saat ini. Nah, teman-teman berada di yang mana? Jadi silakan teman-teman untuk menilai, mengukur ya posisinya ada di mana. Ketika sudah tahu posisi teman-teman ada di mana, baru memulai strategi, menyusun strategi untuk selanjutnya. Nah, syarat jadi eksportir apa sih gitu ya? Syarat jadi eksportir itu hanya butuh NIB, nomor identitas berusaha. Tapi untuk ekspor ini butuh NIB yang terkait kepabeanan. Jadi kalau teman-teman NIB-nya belum terkait kepabeanan, silakan di-upgrade dulu di OSS ya, online submission ya, itu gratis. Jadi di-upgrade dulu yang NIB-nya belum terkait kepabeanan, itu di-upgrade dulu menjadi kepabeanan. Nah, ini beberapa mindset orang-orang terhadap ekspor. Biasanya seperti ini. Pasti pikirannya ekspor itu dokumennya rumit gitu ya, prosedurnya rumit. Kemudian kualitas, kemudian harus jumlah banyak misalnya ya, kontaineran gitu. Pasti berpikirnya akan seperti itu. Kemudian berpikir juga pembayarannya tidak terjamin, jauh nagihnya gitu ya. Banyak juga yang berpikir seperti itu. Nah, apakah benar seperti itu nanti kita bahas satu persatu ya. Ini juga akan mengarah nantinya pada kualitas dan kuantitas produk. Nah, sebagai pengetahuan bahwa produk ekspor itu, barang ekspor itu terbagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman ya. Ada barang bebas ekspor, kemudian ada barang dibatasi ekspor atau istilahnya lartas, larangan terbatas, dan ada barang dilarang ekspor. Nah, kalau barang bebas ekspor itu dia nggak kena bea keluar. Jadi bea keluarnya zero. Jadi kalau ada yang bilang, males lah ekspor, mahal, pajaknya, bea-nya mahal. Itu tidak tepat ya. Jadi yang kena bea hanya produk-produk yang lartas, produk-produk yang dibatasi ekspor. Untuk yang barang bebas ekspor itu nggak kena bea keluar, zero pajak, zero bea keluarnya.
Biasanya barang-barang olahan itu masuk ke dalam barang bebas ekspor. Nah, adapun barang dibatasi ekspor, dia dibatasi secara jumlah dengan regulasi yang ada ya. Kalau barang dilarang ekspor, udah jelas itu nggak boleh dilarang untuk diekspor. Misalnya yang dilarang itu apa hewan dilindungi, kemudian tumbuh-tumbuhan dilindungi, bahan-bahan tambang yang dilindungi itu memang dilarang. Satu contoh misalnya kayu gitu ya, kayu gelondongan dia dilarang ekspor. Tapi ketika kayu itu sudah dipotong-potong dan ukuran tertentu, nah dia masuk biasanya ke LATAS atau barang dibatasi ekspor atau LARTAS, larangan terbatas. Tapi ketika kayu itu sudah menjadi craft gitu, sudah menjadi olahan kerajinan, nah itu menjadi kategori ke biasanya barang bebas ekspor. Seperti itu ya pengetahuan sedikit Izin saja. Laila, Ya, kalau wood pellet berarti bebas ekspor ya? wood pellet, ya, Oke, wood makasih. pellet. Ya. Kemudian ini kuantitas produk ya. Nah, apa benar kuantitas atau jumlah produk yang diekspor itu harus banyak, harus kontaineran? Nah, sebetulnya enggak juga ya. Sebenarnya ekspor itu apa sih? Ekspor itu memindahkan barang dari wilayah kepabeanan ke luar kepabeanan. Atau dan kata lain, dari dalam negeri ke luar negeri dalam konteks di sini perdagangan ya. Nah, apakah kalau kita jual 1 kilo, mindahin barang nggak keluar gitu? Kita dagang cuma 1 kilo, apakah mindahin? Nah, mindahin juga ya, termasuk ekspor juga. Jadi ekspor itu jangan berpikir, kita jangan berekspektasi bahwa ekspor itu harus kontaineran gitu ya. Tidak ya, tidak harus kontaineran. Bahkan 1 kilo pun, jual 1 kilo pun, selama memang bayar itu mau, itu termasuk ekspor. Nah, ini ada beberapa cara pengiriman ekspor yang sering ditanyakan sama UKM-UKM. Bu, kalau kirim barang cuma 5 kilo misalnya ya, atau 10 kilo pakai apa? Ini ada 1 sampai 50 kilo itu pengirimannya pakai kurir atau jasa titipan. Kalau lokal tuh misalnya JNE, JNT kalau di lokal ya. Jadi itu datangnya eh, apa door to door gitu seperti JNE, JNT door to door. Nah, kalau di ekspor tuh ada DHL, ada UPS, ada FedEx, ada MS dan bahkan mungkin setahu saya Eksa juga punya ini ya, punya jasa titipan ya, Eksa ya. Kalau tidak salah ya, Pak Herman ya. Ibu, kita punya forwarder. Nah, nanti teman-teman kalau mau ekspor bisa lewat forwardernya Eksa ya. Nah, kemudian untuk di atas 50 kilo, untuk 50 kilo itu pakai air kargo ya, kargo udara. Nah, kargo udara ini kita harus ke bandara ngirimnya dan nanti juga nyampainya di negara tujuan ke bandara lagi. Kemudian yang lebih dari 1 ton atau istilahnya LCL dia lebih dari 1 ton tapi tidak full kontainer istilahnya LCL less container load itu pakai laut juga ya pakai laut udah kalau udara itu udah kebanyakan tapi kecuali yang barang-barang beku ya sering juga pakai udara tapi kalau yang barang keringan untuk 1 ton itu udah pakai laut. Nah, apa itu LCL? Mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya. LCL itu apa? Nah, ini teman-teman mungkin harus mengenal dan harus mulai hafal karena ini sering sering ada bahasa LCL. FCL ini ketika teman-teman nanti mau ekspor. LCL itu less container load. Jadi satu kontainer itu milik sama-sama milik beberapa eksportir. Nah, apakah kita harus harus mikirin teman-teman kita yang lainnya gitu ya. Maka kita harus mikirin teman-teman kita yang lainnya. Enggak, kita enggak perlu. Kita cukup
cukup kirim barang kita saja. Adapun teman-teman yang lainnya yang satu kontainer itu urusan eh, forwarder atau urusan perusahaan ekspedisi ya yang mengatur. Nah, kemudian pengiriman ekspor untuk satu kontainer itu istilahnya FCL. Jadi full container load. Jadi satu kontainer itu milik kita sendiri, milik satu eksportir gitu ya. Nah, itu pakai laut juga. Jadi sekarang sudah kebayang ya bahwa untuk ekspor itu kuantitasnya nggak harus satu kontainer, bisa juga satu kontainer bareng-bareng gitu ya, nggak harus full satu kontainer. Bisa juga cuma 10 kilo gitu, 15 kilo gitu ya, tidak harus banyak. Dan ada beberapa kategori barang memang yang eh, karakternya tidak kirim banyak. Jadi ada waktu itu peserta peserta ini ya, peserta pelatihan, dia kirim barang bulu mata gitu ya. Ya masa iya sih kirim barang bulu mata satu kontainer gitu ya. Buat apa juga gitu ya. Nah, jadi ada karakter-karakter barang yang memang di apa dibutuhkannya tidak banyak gitu ya. Ada misalnya bulu mata itu paling cuma berapa dus gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan berpikir bahwa ekspor itu harus selalu banyak. Tidak ya. Mau 10 kilo bisa, mau 5 kilo bisa. Bahkan buyer itu sebelum dia kirim banyak, biasanya dia minta sampel. Nah, sampel tuh kan sedikit ya. Mungkin di bawah 5 kilo gitu. Itu juga termasuk ekspor. Nah, karakteristik buyer ketika dia apa udah kita kirim sampel, kemudian cocok, dia kirim bertahap. Dia akan beli bertahap dari mulai sedikit dulu, terus barangnya cocok dia akan bertambah, akan nambah lagi seperti itu. Karakteristik buyer biasanya seperti itu ya. Sekarang kita ke kualitas produk. Nah, kualitas produk tuh lebih ke mutu ya, mutu produk. Baik itu mutu produknya, terus packagingnya, sketchingnya gitu ya. Kita lihat packaging eh, yang harus ada dalam sebuah kemasan ya untuk ekspor apa aja sih gitu. Ini tentu berbeda dengan packaging lokal ya tentu berbeda. Kalau kita mau ekspor, packaging itu pertama harus dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Kalau ke Arab bahkan tiga bahasa, Inggris, Arab, Indonesia. Ya, di packagingnya ada dua bahasa. Kemudian ada nutrition fact-nya, ada apa kadar kadar nilai gizinya ya. Jadi teman-teman silakan produknya nanti diuji bagi yang belum kadar gizinya ya, diuji ke lab pangan. Nah, kemudian ada logo halalnya ya di packagingnya itu, di kemasannya itu ada logo halalnya, kemudian ada nomor-nomor legalitasnya gitu ya. Dan yang terpenting ada keterangan produk. Keterangan produk misalnya kan ada keterangan produk, ada brand gitu. Ini berbeda ya. Brand dan keterangan produk berbeda. Misalnya brandnya ini Bang Zai. Bang Zai ini brand gitu ya. Ini keterangan produknya Mango Crunch gitu. Ini keterangan produk Mango Crunch. Jadi kalau misalnya keripik singkong gitu ya, brandnya Maichi misalnya. Brandnya Maichi ditulis, tapi ada keterangan produknya keripik singkong tuh misalkan snack gitu. Atau cassava crackers gitu. Nah, jadi ada keterangan produknya karena orang luar tuh nggak tahu ini tuh jenis apa. Apakah makanan kah? Apakah makanan basah, makanan kering, atau misalkan masakan apa gitu ya. Dia akan bingung kalau nggak ada keterangan produknya. Nah, jadi kalau di ekspor tuh harus ada keterangan produknya. Kemudian ada nomor legalitas, kemudian ada barcode, kemudian ada cara penyajian kalau memang produknya itu yang harus dimasak gitu ya, siap saji. Kemudian ada komposisi ingredients,
dan ada expired date. Ini yang harus ada dalam sebuah kemasan, sehingga ini kalau misalnya sudah ada semua ini, si buyer pun akan menilai bahwa si produk ini memang berkualitas. Jangan lupa kalau produk-produk mudah ekspor kita perhatikan perjalanan ya. Perjalanan ke tindih-tindih nanti di kontainer, perhatikan jenis packagingnya. Apakah harus pakai aluminium foil, apakah harus pakai karton box. Nah, itu harus diperhatikan ya jenis-jenisnya. Bagaimana caranya produk kita aman, nggak remuk, nggak pecah misalnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Izin Bu Lara, Ya, seumpama yang kita ekspor itu curah gitu. ya, ya. Kalau curah lain lagi ya. Kalau curah memang kita bicara yang packaging. Kalau curah itu tidak ada apa-apa, tidak butuh tidak butuh apa-apa gitu ya. Hanya butuh keamanan packagingnya saja. Jadi kalau curah kan berarti nggak pakai kemasan ya, hanya plastik-plastik besar atau misalnya karungan gitu. Itu tidak dituntut untuk ada ini. Tapi walaupun curah tetap di depannya ada label ya. Tetap harus ada labelnya. Keterangan misalnya keterangan nama produknya apa gitu. Nah, ini salah satu dari bagian pengembangan produk ya. Ketika kemasan kita makin bagus, itu makin punya value, harganya akan makin mahal. Kalau kita lihat di foto pertama, itu mungkin harganya lebih murah dari foto kedua. Foto kedua harganya akan lebih murah dari foto ketiga yang terakhir. Nah, foto ketiga ini kemasan yang bagus, value-nya juga akan makin naik, harganya akan lebih mahal. Jadi si buyer pun nggak akan apa namanya dia akan mengeluarkan kocek mahal pun dia berani ketika melihat produk kita memang berkualitas dari sisi walaupun baru lihat dari sisi luar gitu ya. Jadi saran teman-teman berpikir lagi untuk upgrade packagingnya, untuk memperbaiki packagingnya agar memiliki value yang lebih tinggi lagi. Nah, ini produk-produk yang memang sudah ekspor ya. Bisa teman-teman contoh bagaimana packagingnya, bagaimana tingkat keamanan produk itu dalam packaging itu. Nah, ini produk-produk yang sudah ekspor ke Eropa dan Amerika. Nah, sekarang bicara sertifikasi. Ekspor tidak terlepas dari sertifikasi. Banyak hal yang harus diurus untuk ekspor ya. Yang paling ribet memang makanan ya. Makanan itu sangat detail ininya, persyaratannya. Tapi itu pun tergantung negaranya kemana. Jadi untuk ekspor itu ada negara tradisional ekspor dan ada negara berkembang. Nah, kalau negara tradisional ekspor itu negara-negara maju, misalnya Eropa, Amerika, Jepang, itu negara-negara maju syaratnya memang pelik gitu ya, detail. Nah, kalau kita sudah punya persyaratan untuk masuk ke negara tradisional ekspor, berarti kita memang sudah qualified gitu. Nah, tapi kalau misalnya negara berkembang itu persyaratannya relatif tidak terlalu berat gitu ya. Nah, kita tinggal memilih sudah punya masuk mana nih produk kita bisa masuk ke mana. Kalau memang belum bisa masuk ke tradisional ekspor, negara tradisional, jangan memaksakan diri ya. Kalau misalnya kita belum bisa nih masuk ke negara tradisional ekspor, negara-negara maju, kita pilihlah untuk ekspor ke negara-negara berkembang. Jadi kita harus mengukur dulu kemampuan perusahaan kita, terus produk yang kita punya, kita harus ukur sehingga kita nanti pada saat mencari buyer, mencari pembeli, kita tahu mau ke negara mana. Nah, kenapa dikatakan negara maju itu negara tradisional ekspor? Karena sejak zaman penjajahan negara maju itu sudah impor dari negara kita gitu.
impor rempah-rempah, misalnya Eropa udah impor rempah-rempah dari Indonesia. Makanya disebut negara tradisional ekspor. Yang sudah biasa sejak zaman dulu mereka impor ke kita. Nah, untuk sertifikasi ya, untuk negara yang tradisional ekspor atau negara maju, untuk olahan makanan, kosmetik atau biofarmasi itu dibutuhkan beberapa sertifikasi. Pertama, halal dan PRT ya. Sebenarnya mereka nggak paham PRT ya. Nggak tahu apa itu PRT. Tapi kalau halal mereka tuh wajib mewajibkan ada halal. Bahkan negara yang bukan muslim pun itu halalnya wajib ada. Nah, kenapa saya di sini tulis PRT? Karena ini halal dan PRT adalah standar mutu di Indonesia. Standar terendah yang harus dimiliki oleh UKM Indonesia itu minimal punya halal dan PRT. Nah, kemudian naik lagi kalau memang mau ekspor ke negara maju, itu harus memiliki HACCP ya. HACCP itu Hazard Analysis Critical Control. Jadi kayak sistem manajemen tentang pengendalian keamanan pangan. Nah, ini ada perusahaan jasa yang suka mengurus HACCP. Saya tidak tahu apakah EXA juga bisa mengurus HACCP atau tidak. Ini nanti kita tanyakan sama EXA All Team ya. Nah, kemudian khusus untuk pasar Amerika, ini harus ada FDA, Food and Drug Administration. Jadi FDA ini semacam BPOM-nya Amerika gitu. Jadi kalau kita mau masuk pasar Amerika, kita harus punya FDA. Kalau kita mau masuk pasar Eropa, kita harus punya HACCP. Maaf, Mbak Lela, boleh bertanya? Ya, Nah, kalau perusahaan trader sebagai maklum dari produk tersebut, apakah si trader itu perlu memiliki izin halal, PRT, HACCP-nya itu seperti itu, Mbak? Dan yang iya, kedua, kalau mamanya si perusahaan produsennya bukan tidak mau sih, si tradernya mau mengurus sendiri FDA-nya, apakah harus minta izin dulu terhadap apakah maksudnya berurusan langsung dengan produsennya? Seperti itu Mbak Lela yang kedua. iya, baik. Untuk trader, kalau memang ekspornya atas nama trader, atas nama perusahaan trader dan menyatakan bahwa trader itu misalkan menyatakan bahwa dirinya sebagai seolah-olah sebagai produsen, maka harus ngurus sendiri HCCP-nya. Tapi kalau misalnya tradernya cuma sebagai shipper gitu ya, dan mengatakan bahwa dia hanya sebagai trader, itu nggak perlu ngurus sendiri. Adapun kalau misalnya trader mau menjadi seolah produsen, udah jelas itu harus berhubungan dengan suppliernya atau dengan produsen itu sendiri. Harus izin gitu ya. Baik, saya lanjut dulu ya untuk beberapa ini pertanyaannya mohon ditunda dulu ya sebentar. Mungkin nanti 10 menit kemudian dibuka pertanyaan lagi ya. Nah, untuk FDA ini khusus untuk masuk pasar Amerika atau istilahnya FDA ini BPOM-nya Amerika lah gitu ya. Ini juga pengurusannya ada beberapa perusahaan jasa yang bisa ngurus FDA maupun HACCP. Agak ribet sih memang ya. HACCP atau FDA ini pengurusannya agak ribet. Tapi pelan-pelan jika teman-teman memang produsen, ya pelan-pelan diurus walaupun tidak harus sekarang selesai gitu. Tapi pelan-pelan diurus untuk menaikkan mutu produk teman-teman. Nah, kemudian kalau furniture harus ada SPLK ya, SPLK itu khusus untuk produk perkayuan ya, sistem verifikasi legalitas kayu. Ini untuk SPLK. Jadi yang produknya mebel silakan diurus SPLK-nya. Kemudian untuk perikanan atau kelautan itu harus ada izin KKP atau SKP ya. Sertifikasi kelayakan pengolahan. Ini untuk perikanan dan kelautan. Mohon izin dulu ya.
Nah, kalau produk elektronik itu kalau ke Eropa biasanya harus ada CE. C ini semacam apa ya? Izin edar ya, izin edar di pasar Eropa ini CE. EC itu Conformit Europe ya. Jadi harus ada izin edar. Nah, kalau produknya yang dianggap dangerous atau berbahaya, kita harus punya MSDS, sertifikasi MSDS. Misalnya seperti yang dianggap berbahaya itu briket gitu ya. Terus harus ada MSDS arang-arangan gitu. Kemudian madu juga harus ada MSDS. Kenapa madu dianggap berbahaya? Karena madu katanya suka meledak gitu ya di pemanasan di suhu tertentu meledak sehingga harus punya MSDS. Nah, tapi kelihatannya ini mungkin sangat ribet dan sangat apa ya melelahkan ya kelihatan. Nah, tapi teman-teman sebetulnya ini juga tergantung bayarnya. Sama seperti di Indonesia ya. Untuk masuk pasar tradisional, kita nggak pernah ditanya, saya udah punya BPOM atau belum gitu. Ya masuk-masuk aja gitu ya. Ataupun misalnya kita memasarkan di marketplace di Shopee misalnya. Apakah yang beli nanya udah punya BPOM atau belum? Mereka akan lihat-lihat sendiri produknya gitu ya langsung di Shopee-nya gitu. Tapi kalau kita mau masuk Indomaret atau misalkan masuk Hypermart misalnya, nah itu pasti kita akan ditanya mana BPOM-nya, mana halalnya, bla 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 bla. Seperti itu di lokal ya di Indonesia. Nah, di negara lain pun sama. Jadi tergantung bayarnya. Ketika kita berketemu sama buyer yang memang mau memasarkan produk kita di modern market, itu kita akan dimintain persyaratan yang agak berat. Tapi ketika kita ketemu buyer yang memang dia punya toko sendiri, atau misalkan dia punya marketplace sendiri, itu kita nggak terlalu ditekankan untuk mengurus sertifikasi yang ribet-ribet ini, gitu. Walaupun dia berada di misalnya di Eropa, gitu ya. Jadi tergantung bayarnya juga. Nah, ini yang saya sampaikan ini standar yang tertingginya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masih baru punya halal PRT doang, nggak punya HCCP atau nggak punya FDA, ya sementara kita pasarnya ke negara berkembang dulu ya. Seperti itu. Jadi kita ngukur dulu kita mau masuk pasar mana nanti nyari bayarnya. Seperti itu. Nah, mutu suatu produk juga ini kita perlu sampaikan ini melalui katalog produk. Makin bagus katalognya, si buyer juga akan makin trust ya. Kita harus bikin katalog secantik mungkin gitu ya. Nah, ini bagaimana membuat foto produk agar lebih eye-catching, lebih bagus. Kita perhatikan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini jangan seperti ini gitu ya. Perhatikan yang sebelah kanan ini lebih memberikan informasi yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri cuma lihat produk, sebelah kanan ada informasi yang bisa kita terima. Ini juga kita buat foto produk secantik mungkin ya untuk di katalog. Jadi bikin katalog jangan asal-asalan. Ingat kita ini mau ekspor gitu, bukan ecek-ecek. Bikinlah katalog menarik mungkin, warnanya yang menarik dan memberikan informasi juga yang lengkap. Nah, ekspor itu tidak terlepas dari website. Jadi kalau teman-teman mau ekspor harus punya website. Walaupun website ini bukan satu-satunya cara untuk bisa ekspor ya. Tapi si buyer akan trust ketika kita punya website. Biasanya mereka nanya websitenya apa, biar mereka bisa lihat-lihat katalog kita yang disimpan di website itu. Jadi biasanya buyer tuh suka trust kalau kita punya website. Jadi teman-teman kalau mau ekspor upayakan punya website. Walaupun ya
yang nggak terlalu mahal lah, yang murah-murah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting buyer bisa melacak produk-produk kita itu di website tersebut. Bikin website yang menarik ya, yang navigasinya juga mudah, terus kemudian konten yang relevan, kecepatan memuat yang cepat. Intinya, kalau kita sudah punya website, itu buyer lebih trust ketimbang kita nggak punya website. Ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan dalam membuat website ya. Nama domain jangan terlalu panjang, gunakan yang singkat dan mudah diucap, mudah diingat. Jangan menggunakan navigasi yang membingungkan pengunjung ya. Buat pengunjung untuk menghubungi Anda tuh lebih mudah gitu. Halo, bro. Ya, kemudian tidak menguji di tampilan laptop, tablet, dan ponsel. Jadi harus responsif, dapat dilihat di tampilan laptop, tablet, dan ponsel. Jangan terlalu menggunakan banyak teks buat kalimat yang to the point. Gunakan warna yang menarik ya. Perhatikan poin-poin terpenting. Jangan menggunakan font yang sulit dibaca. Font yang mudah dibaca. Kemudian pasang testimoni dari pelanggan. Ini juga testimoni hal penting karena kalau kita beli produk tuh pasti lihat testimoninya dulu. Jadi kalau kita beli produk di Shopee misalnya, kita lihat testimoni orang-orang yang udah pernah beli, apakah produknya testimoninya bagus atau enggak gitu. Atau misalkan testimoninya buruk, oh berarti produk itu tidak berkualitas biasanya. Nah, ini jenis dokumen di dalam produk ekspor ya. Jadi di ekspor itu ada 2 dokumen. Yang pertama dokumen utama, kemudian yang kedua dokumen pendukung. Dokumen utama itu dokumen yang harus ada ya, yang wajib ada. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang diadain kalau si bayarnya minta. Kalau bayarnya nggak minta, itu nggak perlu diadain. Nah, tapi dari dokumen ini ada hal penting yang harus teman-teman pahami, yaitu tentang dokumen utama ya. Dokumen utama ini untuk menghindari teman-teman kena tipu menipu ya, kena tipuan di dunia ekspor. Ada hal yang harus teman-teman pahami terkait dokumen utama ini. Jadi, untuk menghindari penipuan, dokumen utama aslinya tidak boleh diberikan ke pembeli atau buyer sebelum mereka melunasi pembayaran jika pembayarannya menggunakan transfer. Artinya bukan LC ya, menggunakan transfer. Ya, kenapa demikian? Karena dokumen utama ini adalah syarat si buyer untuk mengambil barang di negara tujuan. Jadi mereka bisa ngambil barang kalau dokumen utama yang aslinya mereka pegang. Kalau dokumen aslinya nggak mereka pegang, mereka nggak bisa ngambil barang. Jadi kalau misalnya mereka belum lunas pembayarannya, si dokumen utama ini nggak boleh dikasihin dulu. Kita tahan dulu sampai si pembelinya bayar lunas. Berbeda lagi jika pembelinya menggunakan sistem pembayaran LC, letter of credit. Nah, kalau letter of credit itu no problem karena kita akan mencairkan ke bank ya. Jadi kalau LC itu bank to bank. Tapi kalau misalkan transfer itu nanti kita ngasihinnya aslinya itu setelah mereka melunasi pembayaran. Jadi nanti biasanya ekspor nih, misalkan si buyer nih ngasih DP 50% atau misalkan 30%. Kemudian kita kirim barang. Kalau kirim barang tuh kan nanti akan dapat BL, bill of lading tuh istilahnya kalau di lokal itu kayak resi. Misalnya ada resi JNE gitu ya. Nah, itu semacam itu. Bill of lading itu semacam kayak resi, surat tanda terima barang dimuat di kapal atau di pesawat gitu ya, bukti kepemilikan barang juga. Nah, nanti kalau misalnya sudah kirim barang,
kita fotoin tuh GL-nya atau RW bill-nya kita fotoin terus kemudian kita email ke pembeli atau kita WA-in fotonya ke pembeli, bilang bahwa kita sudah kirim barang, ini buktinya, silakan Anda melunasi pembayaran. Itu harus kita lakukan ke pembeli. Silakan misalkan Anda melunasi dulu, setelah lunas maka surat aslinya akan kami kirimkan. Harus seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan mereka sudah lunas, baru dokumen aslinya itu kita kirim ke pembeli lewat udara ya. Paling tergantung negaranya, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 4 hari. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita mengirim dokumen utama yang asli sebelum mereka lunas. Karena ini ada pernah kejadian. Ada eksportir yang dia belum paham gitu ya. Dia belum paham, dia kirim barang, baru dibayar DP, kemudian diundang ke negara tujuan. Di negara tujuan dia dijamu sama pembeli, sama buyer dijamu gitu, dikasih hotel mewah, kemudian berangkatnya juga pesawatnya dibayarin, pokoknya dijamu, di servis dengan hebat lah gitu sama pembeli. Sampai di negara tujuan, kemudian ngobrol-ngobrol mungkin ya. Kemudian si buyer ini minta dokumen aslinya dan alasan dia mau ngecek barang, ngecek kesesuaian antara dokumen dengan barang di pelabuhan. Nah, karena si eksportir ini belum paham ilmu ekspor, dia nggak tahu, dia kasihin tuh si dokumennya. Dia kasihin ke pembeli yang aslinya, kemudian si pembelinya pergi dan tak pernah kembali lagi. Sedangkan barang baru dikasih DP, belum lunas. Jadi sisanya wassalam lah. Nah akhirnya dia kelimpungan tuh, ekspor itu kelimpungan, nggak bisa pulang juga karena belum dibeliin tiket pulang. Kemudian ternyata hotel juga belum dibayar gitu ya. Nah akhirnya si eksportir ini melapor ke kedutaan besar Indonesia dan dipulangkan oleh kedutaan. Jadi jangan sampai teman-teman ngalamin hal serupa ya. Jadi mulai sekarang harus pahami apa saja sih yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan dalam ekspor. Makanya kenapa kalau ekspor itu berbeda dengan lokal ya, ada pelatihannya. Karena ada banyak hal di ekspor yang memang kita harus tahu. Ekspor ini dagang biasa, tapi ada beberapa hal yang kita harus tahu. Dan ada regulasi-regulasi tertentu yang memang berbeda dengan perdagangan lokal. Termasuk harganya pun ada banyak jenis gitu ya. Tapi kita di sini tidak membahas lebih jauh. Kita di sini hanya membahas mengenai kuantitas dan kualitas produk. Nah, kemudian dokumen pendukung, ini dokumen yang memang diadain kalau bayarnya minta. Tapi yang saya sampaikan di sini memang rata-rata itu bayar biasanya minta ya. Ini standar karena ini standar. Yang pertama nih ada phytosanitary certificate. Ini sertifikat untuk produk-produk yang berbahan dari tumbuhan ya. Jadi semua produk yang berbahan dari tumbuhan itu harus punya phytosanitary certificate. Itu istilahnya kalau di kita tuh karantina, sertifikat karantina gitu ya. Nah, phytosanitary itu untuk produk-produk yang berbahan baku dari tumbuhan atau tanaman, termasuk tanamannya gitu, termasuk tanaman hias itu harus ada phytosanitary certificate. Kemudian COO, Certificate of Origin, itu istilah lainnya surat keterangan asal ya. Jadi dari mana asal produk itu berada. Nah, kenapa buyer ini biasa minta SKA atau COO? Ini berkaitan dengan regulasi pajak di negara tujuan, di negara mereka gitu ya. Dan ada beberapa regulasi antar negara itu, misalnya ada negara-negara yang bersengketa misalnya. Itu nggak boleh
impor gitu ya, nggak boleh ekspor ke negara tujuan. Ada beberapa yang memang memiliki regulasi seperti itu sehingga CO ini seringkali diminta oleh buyer. Kemudian sertifikat of manufacture untuk yang pabrikasi ya. Kemudian fumigation certificate. Nah ini yang fumigation certificate seringkali memang diminta untuk produk-produk yang mudah berjamur. Nah, ini biasanya diminta. Kemudian veterinary certificate ini untuk produk-produk yang berbahan baku dari hewan ya, termasuk hewan freshnya, hewan hidupnya juga. Nah ini untuk riset peluang ekspor teman-teman untuk cek HS code bisa di nsw.co.id. Apa itu HS code? Nah di ekspor ini dikenal mengenal tentang HS code ya, HS kode. Ini kode kode identifikasi suatu barang yang berlaku secara internasional. Jadi tiap barang itu ada kodenya. Dan HS code ini jadi ada nomornya ya, 8 nomor. 4 nomor untuk produk utama dan 8 nomor untuk produk turunan. Jadi nanti teman-teman tuh kalau misalnya mau nyari HS code tentang saya keripik singkong gitu ya. Itu kita lihat produk utamanya apa. Keripik singkong, oh berarti dari singkong. Maka nanti di googling di nsw.co.id-nya ketik singkong. Nah, nanti ada 4 huruf, ada 4 nomor. Nanti ke bawahnya singkong tuh ada muncul turunannya, ada keripik singkong, misalnya singkong olahan, singkong basah atau apa gitu. Nah, itu ada nomor-nomornya. Nah, HS code ini merupakan penyamaan persepsi juga antar dunia internasional, antar negara, biar persepsi terhadap suatu barangnya sama. Jadi ada misalnya daun kelor gitu ya. Daun kelor di kita kan memang halal dan itu memang herbal ya. Tapi ada beberapa yang mengira daun kelor itu narkoba, misalnya negara-negara lain mungkin dengan mendengar kata daun kelor itu dianggap narkoba misalnya, bisa jadi seperti itu. Jadi makanya disamakanlah persepsi itu dengan HS code. Nah, HS code antara buyer dengan eksportir itu harus sama. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda kasihan nanti importirnya. Ketika HS code-nya berbeda dengan apa? Dengan eksportir, dengan yang tertera di barang, itu nanti importir nggak bisa ngambil barang di pelabuhan atau bandara. Jadi kasihan. Jadi makanya kita harus samain dulu nih ketika ada buyer yang butuh barang kita, itu samakan dulu. Persepsi hash code-nya nomornya samakan dulu. Samakan nomornya, nanti baru kita kirim barang. Kemudian cek peluang negara tujuan ekspor bisa di ekspor potensial intrasen.org. Kemudian cek persyaratan ekspor bisa di eksim.kemendag.go.id. Ini ya nanti teman-teman bisa mulai ngecek sendiri di laptop teman-teman atau di HP juga bisa gitu. Nah ini untuk produk utamanya dia 4 huruf, 4 nomor, nanti tuh turunannya ada 8 nomor. Nah ini juga teman-teman bisa cek peluang negara tujuan ekspor atau cek pasar ekspor ya. Misalnya kita pengen tahu jahe ini biasanya ke negara mana ya cocoknya. Nah ini teman-teman pakai trademap.org. Nah ini kalau ini harus pelatihan khusus. Nah, jadi ada khusus pelatihannya ya. Nah ini sedikit untuk tentang kualitas dan kuantitas produk. Saya cukupkan sekian. Nah saya akan mengenalkan mengenai e-learning kampus Koperasi Merdeka Belajar di Kementerian Koperasi UKM RI. Jadi kebetulan saya sebagai tenaga ahli ekspor di Kementerian Koperasi
Kementerian Koperasi ini memiliki kampus Koperasi Merdeka Belajar, jadi siapapun bisa menjadi user, siapapun bisa memanfaatkan aplikasi ini. Jadi ini dalam bentuk aplikasi ya, bisa belajar. Kenapa disebut mereka belajar? Karena bisa belajar di mana saja, kapan saja melalui aplikasi tersebut. Jadi teman-teman boleh daftar hanya karena ini judulnya kampus koperasi, maka sebetulnya ini diperuntukkan untuk koperasi. Maksudnya untuk anggota koperasi, untuk pengurus koperasi. Intinya ya daftar itu harus menyertakan nama koperasi. Walaupun misalnya teman-teman belum tidak aktif gitu ya di koperasi, nggak apa-apa sebutkan nama koperasinya saja, teman-teman bisa daftar ya. Walaupun nanti yang belajarnya teman-teman sendiri gitu, nggak barengan dengan koperasi tersebut, nggak aktif nggak apa-apa. Tapi untuk masuk ke aplikasi tersebut harus menyertakan nama koperasi. Jadi untuk program e-learning ini disupport oleh Kementerian Koperasi. Jadi nanti mungkin ke depannya Kemenko pun kalau memberikan support itu nggak jauh-jauh untuk peserta atau user dari e-learning ini. Nah, ini ya bisa daftar dari sekarang di kampus Koperasi Merdeka Belajar atau di singkatnya KKMB. Bagaimana cara daftarnya? Nah, ini ada 3 bidang di e-learning ini ya. Bidang akuntansi, kemudian ada bidang ekspor, dan ada bidang digital. Nah, untuk akuntansi linknya tertera di bawah ini, kemudian ekspor juga linknya ini asdepsdmkop.net, untuk digital asdepsdmkop.org. Jadi daftarnya langsung ke situ ya. Nah, untuk Vkonnya ini dilaksanakan setiap hari, setiap seminggu sekali. Untuk akuntansi setiap hari Senin, untuk ekspor setiap hari Rabu, dan untuk digital hari Jumat. Ini sekilas aja tentang e-learning ya. Nanti di dalamnya akan seperti ini. Saya coba share ya. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Silakan saya buka pertanyaan. Mungkin itu ada yang di chat, ada yang beberapa yang bertanya, Bu Laila, Bu Afi. Oh iya, iya. Permisi Bu Laila. Ya Bapak. Itu kalau tadi yang terkait dengan nutrition pack ya yang ada di dalam packaging ya. Betul. Itu mungkin bisa diperjelas ya Bu. Ini misalnya saya tempe. Ya. Maka saya harus tulis apa di dalam itu? Terus Bapak di daerah mana ini? Di Cimahi. Oh, Cimahi. Iya. Iya. Nutrition pack itu bukan kita yang nulis sendiri ya. Jadi nutrition pack itu pengujian hasil lapangan ya. Oh iya. Jadi produknya Bapak bawa ke lapangan. Kalau di Bandung itu di Unpad ada, Unpas ada. Unpas lebih murah. Ya, Unpas lebih murah kalau nggak salah. Jadi bawa produknya, minta uji lab. Kenapa? Oh gitu ya. Itu kalau yang terkait dengan misalnya produk kimia seperti deterjen contohnya, itu juga bisa diuji lab di sana, Bu? Bisa, ya bisa. Oh gitu ya. Di Unpad tapi atau di Unpad? kalau deterjen tuh bukan pangan ya. Bukan. Bukan, itu lebih ke nanti ada uji khusus, Pak. Itu harus ke Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan, ya. Kalau provinsi ya. harus ke provinsi ya. Kalau deterjen kayak gitu. Kalau yang menempel ke badan, sabun yang menempel ke badan itu
itu harus pakai BPOM. Tapi kalau yang deterjen kan nggak nempel ke badan tuh ya, itu ada izin khusus di dinas itu yang mengeluarkan. Berarti Kementerian harus Kesehatan yang mengeluarkan sih Kementerian Kesehatan ada khusus gitu ya badannya. Tapi kita bisa ngurusnya ke dinas kesehatan provinsi. Itu kalau ke kayak ke Unpad gitu atau ke ITB nggak bisa ya, Bu? Uji lab di sana. Eh, Sepertinya Unpad beda ya Pak. Ada yang kalau Unpad mungkin uji lab biasa, tapi tidak untuk publish gitu. Tapi kalau uji lab biasa hanya untuk tahu ya bisa. Tapi kalau ini Oh, kan gitu. kita untuk dipublish berarti harus Betul, mengeluarkan betul. harus ada sertifikat yang keluar. Nah, itu ada Ya. khusus ya. Oh, gitu. Berarti ke dinas di provinsi itu dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan kalau deterjen ya. Ya, oke, Tapi oke. kalau sabun yang menempel ke badan itu BPOM urusannya. Oh, Untuk gitu. lokalnya ya, untuk lokal ya. Ya, ya, ya. Tuh. Oke, oke. Makasih. Ya, Izin Bu Laila, ya. mau nanya terkait sertifikat tadi. Untuk yang SVLK ya, sertifikat verifikasi laik Legalitas kayu. legalitas kayu. Itu yang mengeluarkan negara produsen atau asal atau negara tujuan. Terus yang kedua MSDS itu ngurusnya ke instansi mana ya? Ya, sebetulnya kayak SPLK itu kan dikeluarkan oleh KAN ya. Eh, apa Komite Akreditasi Nasional ya. Yang diberi hak untuk audit gitu ya. Itu KAN, tapi kalau kita mau dikeluarkannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian untuk auditnya itu oleh KAN. Nah, tapi sebetulnya kalau kita mau bikin SPLK tuh ada perusahaan-perusahaan jasa yang ngurus. Kita bisa melalui perusahaan jasa tersebut, Oke. SPLK, ya. Berarti negara asal ya? Dari negara kita, ya, Iya, ya. dari kita. Kemudian tadi apa? MSDS. MSD juga sama, ada jasa yang mengurus perusahaan jasa yang mengurus. Nah, Tapi kalau MSD agak ribet juga ya. Kalau kita sendiri yang ngurus ribet, kita ngisi-ngisinya ribet gitu. tapi Mungkin aslinya ke instansi mana? Kalau tadi kan ke ALHK. kalau MSDS itu lebih ke pendistrian ya, Oh, Kementerian Oke. Perindustrian, ya. Tapi ada yang perusahaan jasa yang memang ngurus gitu. Oke, Itu siap. Makasih. agak ribet MSDS tuh, ngisinya tuh agak ribet. Jadi Ya, mungkin makasih perlu Bu Lela. bantuan. Iya. Ya, Ibu Bu Lela, Ya, mungkin kita lihat di chat dulu ya Bu ya, untuk ada beberapa baik, pertanyaan. ya silakan. Ya, yang pertama mungkin ini ada yang bertanya, kalau PIRT bisa, punten minta di mute ya teman-teman. Ada Pak Ahmad Fauji, punten bisa di mute dulu. Nah ya, mohon. Kalau PIRT bisa nggak, apa harus bikin NIB? Saya pikir NIB dan PIRT adalah izin yang berbeda ya Bu ya? Iya, berbeda. Beda ya. Berarti untuk PIRT itu tuh ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Dan sekarang online. Itu 1 hari selesai. Keluar nomor sekarang dipermudah. 1 hari PRT keluar nomor. Udah keluar nomor, tapi itu nanti akan ada perjanjian pengawasan selama 3 bulan. Tapi nomornya bisa didapat 1 hari. Dan beda, NIB sama PRT 2 hal yang berbeda, betul kata Teh Alfi ya. Jadi NIB ngurusnya OSS, kebutuhan yang berbeda gitu. Kalau NIB itu untuk proses ekspornya, untuk pengiriman barangnya. Kalau PRT itu izin yang menempel ke produk. Kalau NIB itu perizinan untuk lembaganya, gitu, perusahaannya. Kalau PRT untuk produknya. Nah, untuk ekspor itu harus pakai lembaga, mau PT, mau koperasi. Walaupun misalnya kita belum punya PT yang umum, buatlah PT perseorangan. Sekarang kan ada PT perseorangan kan, yang lebih memudahkan. Ya.
Dan setahu saya NIB memang harus dimiliki ya oleh para pengusaha Ibu ya yang memproduksi ya. Ya, Yang memiliki usaha itu harus memiliki NIB karena nanti ke depannya bersinergi juga dengan lembaga lain yang bila kita membutuhkan sesuatu atau sertifikat biasanya ditanyakan juga NIB-nya gitu. Jadi kemungkinan memang semua harus punya ya. Gitu. iya betul. Punten ini ada yang bisa di mute teman-teman, punten dicek untuk mikrofonnya. Kamu belum pernah menilai, jadi saya udah menilai udah menilai banyak. Berarti kan udah banyak langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Ketika saya mau. Nah ini untuk Pak Ahmad Fauji, punten ini yang belum punya NIB, mangga bisa secara online sekarang dibuatnya ya. Bisa ngebuka OSS ya sekarang ya, bisa lebih mudah ya saya rasa ya. Bisa googling Pak untuk NIB itu sendiri, silahkan. Nanti semuanya online. Lalu di sini Ibu dilanjut ya Bu, ada dari Pak Hendrawan. Bisa diperjelas lagi terkait dengan harus adanya keterangan di packaging terkait dengan kandungannya. Oh, itu tadi udah dijawab. Tadi sudah dijawab ya Bu untuk Nutrition facts ya. Jadi nanti itu bukan kita yang menulis, tapi itu nanti akan diuji juga ya. Dari lab, iya itu laporan dari lab. Nah oke. Nah ini untuk terkait produk tempe mentah. Tadi saya baca mungkin untuk tempe kan berupa jamur ya Bu. Berarti ada izin lain ya Bu ya tadi. Ya, kalau fumigasi, kalau izin itu ada dua ya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, kalau yang tadi dokumen penunjang itu sifatnya jangka pendek habis pakai. Kayak fumigasi itu sekarang kita kirim barang itu udah nggak kepake lagi. Tapi kalau misalkan sertifikasi yang menempel ke produk, misalkan halal, PET, nah itu jangka panjang. Jadi harus dibedakan. Berarti itu setiap udah kirim berarti habis ya Bu ya? Habis, itu ya? ya, habis pakai. Itu ya. Habis pakai. Oke. Wah, luar biasa nih informasinya Bu. Kita pun baru memang harus banyak ya Bu ya. Izin-izin yang harus kita coba breakdown ya Bu ya dari satu produk ya Bu. Karena kemungkinan berbeda-beda. Nah, baik, ini kita lanjut dari Ibu Ani Ratnaningsi ini. Ibu Ani ini rajin sekali Bu Laila, beliau ikut selalu nih di workshop kita ini. Oh gitu. Bu Ani, mangga. Kalau produknya handicraft, apakah harus ada halal dan PIRT? Atau PIRT untuk makanan Bu, betul? Ya. Nah, kalau halal gimana Bu? Karena sekarang kan halal tuh sekarang halal. udah global ya. Sekarang tuh halal ada halal untuk selain makanan juga. Tapi memang belum masif, artinya ada buyer yang memang minta, ada yang enggak gitu. Jadi sesuai permintaan Bu ya? Ya, tapi kalau misalnya udah punya halal untuk produk selain pangan, produk kita yang bukan pangan tapi punya halal itu udah luar biasa. Tapi tidak harus terburu-buru saat ini. Tapi kalau memang mau diurus itu akan sangat baik. Iya, lebih baik lagi ya Bu ya kalau memang sudah punya halal ya Bu ya. Baik. Nah, untuk Ibu Ani ini mungkin pertanyaannya surat apa ya Bu yang harus diurus karena beliau adalah produsen dari bahan baku alami seperti bunga, daun, kulit, jagung dan ranting. Itu tadi kalau yang bunga, daun, kulit tuh berarti ini bentuk apa ya? Barangnya ini saya mohon izin untuk handicraft setahu saya Bu, handicraft ya dia yang beliau bunga ya. itu ya. Oh, handicraft. Ya. Kalau handicraft itu tidak terlalu banyak syarat. Enggak terlalu banyak. Paling nanti ada fumigasi pada saat mau pengiriman barang. Kalau handicraft ya. Terus kalau untuk di produknya sepertinya nggak terlalu banyak. Itu rata-rata yang susah tuh pangan ya, makanan. Kalau craft ya craft nggak terlalu ribet craft. Tadi mungkin bisa dilihat nanti di share, bisa di share ya Bu mungkin nanti materinya ya Bu Ya boleh. Teman-teman boleh ya.
Baik, kita lanjut kepada Bapak Randy Hidayat. Beliau bertanya, bagaimana mempercepat proses supaya cepat keterima BPOM untuk produk herbal? Produknya sudah ada PIRT, NIB, dan halal. Nah, mungkin ada tipsnya, Bu, agar lebih cepat keluar izin BPOM-nya. Setahu saya sekarang itu BPOM juga dipermudah ya. Tidak semahal dulu dan tidak selama dulu gitu. Tidak ada apa ya? Tidak ada cara khusus untuk cepat gitu ya. Tapi itu memang sudah standar. Kalau dulu kan memang banyak yang nakal. Ada yang main belakang, bayar berbayar Ya. gitu ya. Sekarang relatif teratur. Iya, Sekarang sudah online, transparan ya Bu ya, sekarang ya transparan, sudah transparan. teratur. Kalau ada masalah kita tinggal datang ke Kementerian Kesehatan langsung. Ini ada pengaduan khusus kalau kita merasa belum muncul-muncul, kelamaan, datanglah ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jalan Rasuna Said. Nah, itu teman-teman bisa cek kenapa nih lamanya sebelah mana gitu. Atau mau online juga pengaduan ada chat online-nya gitu. Sekarang nggak main belakang-belakang ya. Kalau sekarang udah Ya. benar-benar transparan. Alhamdulillah ya Bu Dan ya, sudah cukup mulai membantu. tidak sesulit dulu. Misalnya kalau dulu kan memang agak mahal gitu ya. Dan agak ribet. Walaupun sekarang masih ribet, tapi tidak seribet dahulu gitu. Karena saya pernah ngalamin juga. Pengalaman juga ya Bu ya untuk produk ini yang harus ini ya Bu ya, dinas kesehatan ya. Tuh. Baik. Enggak, mungkin sudah jelas Ibu dan Bapak. Ini ada mungkin dari Bapak Husen nih Bu. Izin bertanya, kalau di Indonesia ada SNI. Kalau di Timur Tengah dan Afrika standarnya apa Bu? Katanya, beliau bertanya seperti itu Bu. Standar nasional Indonesia ya SNI ya. Kalau di luar itu ya tadi kalau Eropa CE, kalau Amerika FDA gitu. Biasanya kalau Afrika dan negara lainnya kadang ikut-ikut ke negara maju. Tidak ada standar khusus gitu. Mereka belum ada. Kadang-kadang Afrika minta FDA, tapi hati-hati ya. Afrika minta FDA, benar apa enggak? Nah, sebagai pengetahuan, Afrika tuh banyak bayar yang nakal. Afrika ya. Jadi ada pernah minta mereka barang harus ada FDA-nya ke negara Afrika, tapi mereka yang ngurus sendiri, katanya kita yang bayar untuk pengurusan FDA. Hati-hati itu cuma mereka cari recehan lah. Gitu Cari ya, Bu, recehan, ya hati-hati untuk tidak menggunakan jasa-jasa yang diurus oleh pembeli dan kita dimintain uang. Kalau mereka mengurus aja, jangan mau dimintain uang gitu ya. Gitu ya Bu ya. Nah itu tips-tipsnya tuh mungkin Akang Teteh yang mau berekspor ke Timur Tengah dan Afrika ya Bu ya. Mungkin itu setiap negara memang ada ciri Punya khasnya ya Bu ya. karakteristik Karakternya masing-masing. beda-beda Kalau ya. Afrika modelnya itu penipuannya seperti itu ya. Harus lebih Terus berhati-hati ya Bu. kalau Bangladesh itu bukan nipu ya. Bangladesh, Myanmar, kemudian Sri Lanka itu sebenarnya bukan nipu, tapi mereka itu kalau menggunakan LC mereka kan negara-negara yang rawan gitu. Jadi kayak LC itu tiba-tiba nggak bisa dicairkan gitu. Padahal harusnya nih LC itu secara internasional ketika barang udah dikirim LC harus dibayar. Nah, bayar-bayar dari negara-negara riskan ini kadang-kadang memanfaatkan situasi karena regulasi di bank-bank negaranya itu belum benar gitu. Nggak benar juga. Kayak misalnya si buyer nih menahan-nahan untuk membayar. Nahan-nahan untuk membayar itu si bank itu nggak ada aturan yang saklek gitu. Secara internasional harusnya ngikutin kode-kode etik internasional. Nah, negara-negara yang rawan itu kita harus betul-betul dipahami. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, kita harus betul-betul ketika mendapat LC dari negara-negara rawan, harus benar-benar dengan orang banknya itu kita tiktokan benar-benar dicek LC-nya itu benar-benar validasinya itu melebihi validasi ke negara lain gitu ya. Karena si bayarnya itu kalau misalnya udah nge-hold pembayaran,
itu nanti pura-pura ngomong ke kita, wah ini barangnya tidak sesuai, barangnya misalnya jelek, barangnya atau apa-apa, sehingga LC nggak bisa cair. Nah, pengetahuan para eksportir di sini harus tahu bahwa LC tidak ada hubungannya sama sekali dengan barang. Tidak ada sama sekali, mau barang itu jelek, mau barang itu apa, LC itu nggak ada hubungannya. Tetap ketika bank itu menerima LC, menerima dokumen-dokumen ekspor, bank harus mencairkan. Jadi kita nggak boleh terlena dengan ya akhirnya mereka minta diskon gede-gedean, itu abaikan. Kalau ada buyer kayak gitu, abaikan. Gimana kita bilang mereka barang nggak baik, di sini sudah dikarantina, di sini sudah disertifikasi, jadi abaikan. Ya, Bu. Harus berhati-hati juga ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, Bu, selama pengalaman di ekspor ini, kira-kira negara mana, Bu, yang yang mudah gitu ya, yang jelas aturannya, yang paling enak gitu, Bu, untuk teman-teman bisa ekspor? Negara mana ya, Bu, kira-kira? Sebetulnya itu nggak ada negara mana yang paling enak atau gimana ya, tapi tergantung kesiapan teman-teman. Kalau teman-teman sekarang siapnya baru mau sampai negara berkembang, ya ke pasar itulah teman-teman memasarkannya. Kalau teman-teman misalkan sudah siap sertifikasinya untuk sampai pasar Eropa atau negara tujuan ekspornya negara tradisional ekspor, ya silahkan gitu. Jadi dimanapun negaranya sebetulnya fine-fine aja, bagus-bagus aja, ada plus minus. Nah, tapi kalau negara-negara rawan yang tadi saya sebutkan, harus hati-hati untuk LC-nya gitu. Karena resikonya besar ya, Bu ya, untuk ya Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka itu agak-agak rawan gitu ya. Jadi untuk kalau nerima LC harus hati-hati. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Laila. Baik Bu, kita lanjut nih. Ada pertanyaan masih dari Bapak Husain ini. Katanya peranan lembaga seperti Surveyor Indonesia, Sukovindo, Teks, balai-balai kementerian itu seperti apa? Nah, peranannya Bu untuk lembaga-lembaga tersebut. Yes. Kalau surveyor itu biasanya dihadirkan ketika diminta oleh pembeli. Mohon di-mute dulu ya. Jadi misalnya nih pembeli ini nggak hadir, misalnya beli dalam jumlah banyak, biasanya itu surveyor dihadirkan kalau untuk barang-barang yang pembelian jumlah banyak. Pembeli misalnya wood pellet belinya 1 kapal gitu ya, berapa ribu ton gitu. Nah itu biasanya si buyer menghadirkan surveyor ke pabrik untuk mengecek barang yang akan diekspor. Jadi itu biasanya permintaan surveyor. Ketika surveyor datang ke pabrik dan kemudian sudah terjadi kesepakatan dan lain-lain, itu eksportir sudah angkat tangan. Artinya sudah terjadi kesepakatan ekspor, surveyor sudah datang, berarti nggak boleh ada keluhan dari pembeli. Karena surveyor sudah datang gitu ya, semua sudah dicek, udah diuji, jadi nggak boleh ada keluhan. Nanti barang jelek atau apa, nggak boleh. Gitu. Seperti itu. Itu surveyor. Kemudian lembaga-lembaga lain, kalau kementerian tuh support dari sisi yang dibutuhkan oleh teman-teman. Misalnya koperasi nih ya, Kementerian Koperasi berarti support para koperasi dan UKM, kan Kementerian Koperasi itu koperasi dan UKM judulnya. Jadi kementerian mensupport UKM dan koperasi, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh UKM dan koperasi. Kalau misalkan Kementerian Pertanian berarti beda lagi nih yang diurusnya gitu ya. Itu soal pertanian gitu. Kemudian apa tadi, bea cukai ya Pak? Di chatnya itu apa? Ya kalau bea cukai itu hanya itu portal ya. Jadi misalnya gini. Regulasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk ekspor ya. Tapi di tataran lapangan itu diatur yang ngatur portal-portalnya itu bea cukai gitu. Jadi kayak regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan,
Tapi ketika ketika barang masuk pelabuhan, itu portal-portal bea cukai yang menjalankan di Ya, ya, lapangan. ya. Seperti itu. Fungsinya ya Bu ya, jadinya ya Bu ya. Ya, Kalau ini untuk Sukovindo dan Testex itu lebih kemana Bu ya untuk yaitu tadi yang surveyor. intinya? Sama ya itu ya sebetulnya Surveyor. surveyor ya ini ya. Baik, mari kita lihat lagi. Mungkin ada pertanyaan Ini lain. ada atase perdagangan dan konjen-konjen itu bagaimana dalam membantu sengketa dagang. Nah, iya Bu, Ya, gimana bagaimana? Coba jadi dijawab. kalau misalnya nanti kita mendapatkan trouble dengan pembeli, misalkan pembeli kabur atau apa, kita lapor ke ITPC atau ATDAG ya. ATDAG itu atase ITPC. perdagangan, ITPC itu Indonesia Trade Promotion Center. Itu ATDAG dan ITPC itu dua lembaga di bawah Kementerian Perdagangan yang memang intens mengurus perdagangan luar negeri, mengurus ekspor impor. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan buyer, itu nanti silakan berkirim atau berkomunikasi dengan ATDAG dan ITPC di negara bersangkutan. Jadi memang bisa mengurus perihal yang terjadi, sengketa-sengketa yang terjadi itu bisa. Ya. Baik, Lela. Oke, masih banyak ternyata Bu ini pertanyaannya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya, mungkin mohon Ya, dijawab ya Bu. nggak apa-apa. Malah Baik, seneng ini jadi kan diterima ya ilmunya gitu. Iya Ibu. Ini ada dari Ibu Marti, untuk produsen produk storage berbahan plastik seperti tumbler, piring, mug, lunchbox, surat sertifikat atau izin apa saja yang harus disiapkan. Kalau itu Gimana Bu? masuknya ke kriya ya. Kriya ya. Kalau misalkan krianya dari kayu, hanya ada SPLK. Kalau krianya dari bahan plastik, itu ada izin khusus tuh. Ya itu Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan. Oh, berarti nanti berhubungan dengan Kementerian Kesehatan ya Bu ya? Ya. Tapi Selain kalau itu apa Bu? misalnya bentuknya craft ya, craft yang memang tidak langsung untuk berhubungan dengan makanan atau apa, itu nggak banyak sertifikat yang diminta. Iya. Dan termasuk kayak apa namanya tadi piring gitu ya, kalau negara Eropa mungkin perlu ada CE. Istilahnya tuh yang Eropa gitu ya, CE itu negara lain enggak sih? Kalau negara lain. Mungkin untuk lebih jelasnya tadi bisa dilihat di portal yang tadi Ibu tuliskan ya Bu ya, untuk negara tujuan misalnya ya, apa saja sertifikat yang diminta gitu mungkin ya Bu ya. Ya. Tapi kembali lagi gini ya, teman-teman, tergantung ketemu bayarnya sama siapa. Walaupun negara Eropa sekalipun, kalau misalnya kita ketemu buyer yang mau masarin produk kita di toko dia sendiri, misalnya, pasti dia nggak minta banyak-banyak sertifikat. Kalau misalnya buyernya itu mau masarin sendiri via marketplace di negara tujuan, misalnya dia punya marketplace nih di negara tujuan, pasti dia nggak akan minta banyak macam-macam. Biasanya persyaratan yang relatif panjang dan rumit itu biasanya kalau kita ketemu buyer yang memang produk kita akan dipasarkan di modern market negara tujuan. Kalau di sini misalkan ke hypermart gitu. Ya jangankan di negara tujuan, negara kita sendiri aja masuk modern market susah kan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi di negara kita kalau masuk pasar becek misalnya, apa diminta tuh BPOM? Kan enggak. Tapi ketika kita punya BPOM itu adalah nilai lebih kalau masuk pasar tradisional. Begitupun luar negeri gitu ya. Kalau kebetulan buyernya nih ketemu sama yang memang mau memasarkan di modern market, ya pasti kita diminta banyak hal. Tapi kalau ketemunya dengan buyer-buyer yang memang ini hanya untuk marketplace aku sendiri kok misalnya gitu, ya itu nggak akan terlalu banyak minta yang rumit-rumit. Tapi ini saya bicara standar tertinggi ya. Maka teman-teman harus menyiapkan standar tertinggi itu ketika memang teman-teman
produknya ingin nambah value. Tapi kalau teman-teman mau ekspor, jangan mikir sempurna. Jangan berpikir sempurna harus semuanya dimiliki dulu. Tidak. Teman-teman punyanya apa, lakukanlah dari sekarang. Hanya baru punya halal dan PRT, ya udah lakukanlah sekarang, ekspor ke negara-negara yang memang mudah, misalnya negara berkembang, Asia Tenggara, itu relatif mudah gitu. Jadi tergantung kesiapan teman-teman saat ini, tapi bukan berarti teman-teman berdiam gitu. Tetap kita harus punya strategi selanjutnya agar produk kita, perusahaan kita itu semakin hari semakin berkembang, semakin naik gitu. Ya. Tapi pelan-pelan, nggak harus sekarang semuanya. Bisa Seperti sambil jalan ya Bu ya, gitu ya Bu ya. ya, bisa sambil jalan. Baik, terima kasih Bu. Ini selanjutnya Bu, ada Pak Ilham mungkin mau tanya kalau Nutriplex dengan informasi nilai gizi berbeda atau sama, katanya Bu? Nutrition fact. Nutrition Ya, fact nutrition dengan fact informasi dan nilai gizi sama aja itu. sama ya. Sama. Saya produk makanan coklat. Oh ya, berarti betul ya Bu ya, harus ada nutrition fact-nya ya. Nutrition fact itu Nutrition teman-teman ya, bukan hanya untuk ekspor. Dalam negeri pun harus ada. Kalau masuk ke pasar modern harus ada nutrition fact. Jadi teman-teman nanti perlahan-lahan ceklah barangnya ya, ceklah produknya ke lapangan. Ini ada di chat ITC, ada di maksudnya ITPC kali ya. Iya, ITPC, nulisnya ITPC. ITPC Indonesia ya Bu ya. Trade Promotion Center. Ini hampir di tiap negara ada perwakilannya. Tiap negara ada perwakilannya. Baik. Oke, lanjut ini Pak Husen lagi, fasilitas PLB nih Bu. Beliau bertanya dari kemarin tentang fasilitas PLB ya Bu ya. Apa ya maksudnya PLB? Yang pusat logistik berikat bukan ya Pak Husen ditanyakan. Wah, itu ranah forwarder tuh. Forwarder ya. Ada yang mau menjawab nggak nih ya Kang Dadu ya atau Kang Dida nih? Mungkin tentang fasilitas PLB. Oh, itu mah kawasan berikat. Iya. Pusat logistik berikat ya, Berikat setahu saya ya. Kawasan yang bea cukainya ada di lokasi. Nah, bagaimana untuk fasilitas untuk UKM-nya nih katanya Kang? Kira-kira. Cuma untuk sekelas pabrik besar lo harus bisa mendatangkan bea cukainya kan ngantor di situ. Untuk UKM nggak butuh ya Kang ya? Iya. Masih belum perlu, kalau untuk UKM masih jauh. Oh iya. Oh gitu, baik-baik. Mohon izin teman-teman, mohon isi absennya ya. Ya, Itu sudah saya share di link chat. Nuhun Bu Lela. Nah, ini jika ada sengketa dagang mungkin ya Bu. Itu tadi sudah dijawab. Sudah tadi ya, sudah ya. Pak Dedi, produsen pupuk organik. Sebentar Pak. Baik, mangga Pak. Silakan. Bu Lela, masih terkait MSDS tadi. Kita bisa tahu misalkan produk saya perlu MSDS apa enggak? Itu ke mana ya? Itu nanti ketika Bapak mengajukan PEB, pemberitaan ekspor barang, daftar ekspor, itu kan biasanya kita lewat forwarder ya. Nah, saya sampaikan dulu sebelumnya, kalau mau ekspor, kalau saya pribadi itu saya pakai forwarder, agar forwarder itu perusahaan jasa yang membantu pengurusan pengiriman ekspor terkait dokumen-dokumennya juga, pengirimannya juga, kemudian shippingnya juga, kapalnya juga, itu tahu beres sama forwarder. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita daftar, itu akan ketahuan bahwa produk kita butuh MSDS atau enggak. Oke, siap. Makasih Bu Lela. Ya. Mungkin Bapak nanti bisa dibantu oleh EXA ya Pak, jika ada informasi yang lebih dibutuhkan. Makasih Bu. Enggak, nanti bisa hubungi Kang Dida atau Kang Dadu ya. EXA ini kan EXA ini selain lembaga pendidikan ekspor juga punya forwarding ya.
Ya, betul, Bu. Ya, jadi nanti teman-teman Betul. Iya, bisa betul, melalui Bu. EXA. Ya, teman-teman nanti bisa melalui EXA ya kalau mau ekspor. Ya. Jika ada perlu bantuan, mangga silakan dapat berkonsultasi ya, Akang Teteh ya, jangan ragu-ragu ya di EXA ya. Mangga di grup juga mungkin, mangga silakan langsung saja jika ada pertanyaan. Makanya Akang Teteh jangan lupa mengisi link untuk masuk ke grup juga ya, sehingga mudah informasinya nanti akan didapatkan. Ini Bu, satu lagi di produsen pupuk organik, Kang Dedi ini. Surat sertifikat izin apa yang dibutuhkan ya Bu? Pupuk organik Untuk tuh, pupuk organik. pupuk organiknya dari apa ya? Nah, mangga mungkin bisa dijawab oleh Kang tadi yang bertanya, Kang Dedi ya Kang? Masih ada? Hewan-hewanan ya berarti harus ada veterinary sertifikat. Kemudian kalau pupuk tuh ada ya karantinanya itu. Ada Tapi beberapa ya Bu kalau ya? pupuknya, iya, kalau pupuknya dari sawit itu masuknya lartas ya. Dan pupuk tuh masuk lartas setahu saya. Larangan terbatas. Jadi nanti harus ngurus Lartas. PE. Nah, jadi kalau barang-barang yang masuk lartas, larangan terbatas itu harus tidak semua eksportir bisa, tapi harus ngurus PE dulu. PE itu persetujuan ekspor. Ngurusnya itu online di nsw.co.id, nanti kemudian dilanjutkan ke Inatrade. Jadi kalau pupuk setahu saya itu masuk lartas. Ya. Jen mau Lartas. ini dulu ya, ngecas dulu HP. Mangga Bu. Baik. Mungkin ini ada yang raise hand Bu Laila ya? Ya, silakan. Dan mangga persilakan Akang atau Teteh dari Nalis Andri. Ya, saya dengan Ali, selamat siang. Teteh Ya. Mbak. Ya, mau tanya ini perihal mengenai apa kalau untuk cangkang kelapa sawit, batu bara kan itu kan ada izin dari Skopindo sama surveyor ya. Kalau untuk cangkang sendiri gimana ya, Mbak Lela atau siapa gitu yang bisa menjawab? Karena kan kalau saya lihat saya ditawarkan untuk minta bantu jual, kan ditumpukan seperti itu di stockpile-nya mereka gitu. Dikhawatirkan di atasnya benar nggak tahu di bawahnya enggak gitu loh. Apakah itu cangkang kelapa sawit diperlukan izin dari Sukovindo atau surveyornya gitu loh. Itu satu. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua lanjut apa? lagi. Yang kedua, sebelum terjadinya permasalahan tadi kan ITPC, apakah boleh nggak kita bertanya ke sana, mamanya mengecek valid nggak nih perusahaan yang kita mau ekspor gitu loh, minta bantuan seperti itu, pengecekan negara importirnya gitu Mbak Lela ke ITPC. Itu aja Mbak. Ya, makasih. Yang pertama, surveyor untuk cangkang sawit. Sekali lagi, surveyor itu dihadirkan jika bayarnya butuh gitu. Jadi buyer nih mau ngecek cangkang sawit misalnya, karena kan cangkang sawit tuh pembelian jumlah banyak tuh, biasanya sekali kirim misalnya 1 tongkang gitu kan. Nah, itu kan dibutuhkan pengecekan barang kalau jumlah banyak tuh, maka si buyer akan mengirimkan surveyor ke lokasi barang atau lokasi pabrik. Nah, atau misalkan surveyor tuh kita adakan sama kita sendiri diadain, tapi itu juga atas persetujuan pembeli. Biasanya nanti pembeli yang bayarnya. Itu surveyor. Ibarat kita mau jualan nih, ini barang saya tempe ada di pabrik, stok lihat aja gitu kan. Lihat aja ke pabrik kan, kita kalau jualan lokal gitu ya. Nah, berhubung ekspor, berhubung bayarnya jauh gitu ya, dia mungkin ke sini repot, maka dia akan mewakilkan dirinya oleh surveyor, entah itu Sukopindo, entah itu apa. Nah, terkait dengan apa namanya, hasil lab kan surveyor. Jadi Sukopindo itu ada yang memang surveyor, tapi mereka juga mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan hasil penelitian. Jadi Sukopindo itu tidak hanya surveyor ya, mereka juga berfungsi sebagai lab untuk barang-barang tertentu ya, termasuk cangkang sawit, barang-barang yang tambang gitu. Nah, itu memang
diminta sama pembeli. Pembeli suka nanya, kalau misalnya kita jual cangkang sawit, itu kadar kalorinya berapa? Itu ya biasanya berapa energinya berapa gitu. Nah, itu dicek oleh Sukopindo. Nah, itu memang kita produsen harus punya kalau itu. Tapi tidak harus Sukopindo gitu. Kalau ngecek kadar kalori, kadar pembakaran dari produk tersebut kan tidak hanya Sukopindo. Pokoknya lab-lab yang memang berkaitan dengan uji barang-barang tambang gitu ya. Ya, Atau barang-barang khusus Garsukopindo. bisa surveyor lain juga ya Bu ya. Ya, terus tadi yang kedua apa ya? Tadi itu Ibu ITPC. Oh, ITPC yang kalau sebelumnya sebelum gini, kita mengekspor ngecek. kita menghubungi ITPC sah-sah saja. Tapi sebetulnya kita bisa mengecek buyer itu dengan kita sendiri sebetulnya. Tanpa harus nanya ITPC gitu ya. Bagaimana cara memvalidasi buyer itu valid atau enggak gitu ya. Cara tahu buyer itu serius atau enggak, valid atau enggak. Yang pertama, kita pengen tahu buyer itu valid atau enggak. Buyer itu valid kalau pertama dia mau bayar sampel. Itu aja dulu gitu ya. Satu, dia mau bayar sampel. Walaupun misalkan sampelnya murah, kita mau ngasih ini ke buyer. Minimal dia mau bayar ongkirnya lah gitu. Itu salah satu ngecek buyer itu serius apa enggak. Itu hal-hal termudah gitu ya. Pertama cek dulu kalau di ekspor kita harus hati-hati. Walaupun kita mampu, kita mau bayarin ongkirnya. Jangan, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi kita ingin ngecek bayarnya nih serius apa enggak. Jadi kita kalau mereka mau bayar ongkir, minimal ongkir sampel lah gitu. Si buyer mau bayar sampel, nah itu udah mulai menuju serius. Ya, Kita cek lagi. Sudah serius. Kita cek lagi nggak cukup di situ. Setelah sampel, kemudian dia mau bayar DP atau enggak. Jadi dia kalau misalnya pembayaran kita sepakat nih mau via transfer, mau bayar DP atau enggak. Kalau dia mau bayar DP, apalagi mau bayar semua di depan, cash in advance, itu bayarnya betul-betul valid. Kalau misalnya dia mau bayar DP itu juga udah petunjuk, udah indikasi bahwa si buyer itu mengarah ke valid. Ya, membayar DP. Itu kalau pembayaran via transfer. Nah, kemudian yang ketiga, kalau si buyer itu mau membuka LC, itu 100% valid. Kalau buyer itu membuka LC ya, tapi hati-hati LC juga banyak LC bodong. Jadi ketika kita mendapatkan LC nanti kita langsung validasi ke bank. Itu LC-nya valid atau enggak. Nah, langsung dicek ya Bu ya. Ya, buyer itu kalau mau buka LC itu 100% valid. Kenapa? Karena buka LC itu mahal, satu mahal. Kedua, buka LC itu harus pakai jaminan. Jadi si buyer ini kalau buka letter of credit atau LC, disingkatnya LC, dia harus simpen jaminan. Gak mungkin buyer itu nggak serius kalau udah buka LC, dia udah naruh jaminan kok gitu. Itu aja 3 itu cara ngecek buyer itu valid atau enggak. Mau nanya ke ITPC sah saja, cuma kan kita dijawabnya kapan. ITPC itu per hari ratusan surat, bahkan mungkin ribuan surat masuk gitu. Iya. Sulit lagi menunggunya, lebih lama lagi ya Bu ya. Betul. Kalau untuk DP biasanya berapa banyak Bu? DP tergantung kesepakatannya, minimalnya 20 atau 30% lah. Baiknya sih 50, tapi kan kadang buyer juga belum trust ke kita kan, belum tahu kita siapa gitu. Ya 30% biasanya oke lah. 30% udah oke ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Oke teman-teman, ini untuk informasi di chat sudah tersedia nomor telepon dari Kang Dida dan Kang Dadoy apabila ada informasi yang ingin ditanyakan. Lalu mungkin nanti di grup bisa ditanyakan juga ke Ibu Laila juga langsung bisa ya Bu, punten ya Bu. Boleh. Oh iya, nanti kalau misalkan teman-teman nanti boleh daftar ke yang kampus Koperasi Merdeka Belajar KKMB tadi. Nah, itu nanti ketika teman-teman daftar
itu akan langsung tergabung di grup. Jadi ada klik gabung di grup. Jadi nanti ada dua grup, grup KKNB dan grup yang Eksa buat ya. Ya, ya. Ya. Coba. Baik. Hmm. Baik, Bu Leila, mungkin itu. Saya juga menginformasikan bahwa nanti di penghujung event di From Bandung to the World ini memang ada beberapa destinasi negara ekspor ya, yang nanti dibantu oleh Pak Amiranto. Di antaranya mungkin kemarin itu ke Madrid ya, ke Belanda ya, Madrid Spanyol, Belanda, Kanada, lalu satu lagi apa ya, negara. Jadi nanti dibantu untuk ekspor ke negara-negara tersebut, sehingga mungkin akan lebih memudahkan teman-teman juga ya untuk berada di sana gitu. Makanya teman-teman jangan lewatkan acara pre-event dari From Bandung to the World ini. Nanti malam juga akan ada informasi yang akan diberikan Pak Amiranto ya, lebih ke informasi di negara-negara tujuan ekspornya. Nanti di sana ada ada Zoom juga, nanti linknya akan disampaikan juga di grup, itu memahami aturan main jadi eksportir. Itu ada suatu topik yang menarik juga buat teman-teman cermati, mungkin nanti malam jangan lupa di pukul 19.30. Baik, untuk terakhir mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya, monggo silahkan. Kalau dari chat mungkin sudah semua ya. Ini akan punten bisa dikirim lagi untuk link grupnya. Link grupnya Kang punten, Kang Noval. Nah, ini Teh Nadia sudah mengirim grup Eksa. Silahkan langsung bergabung saja di grup WhatsApp-nya. Akang Teteh mangga. Mangga satu pertanyaan lagi mungkin ada yang mau bertanya. Kang keduluan katanya ya. Baik, apabila sudah habis pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin teman-teman, Akang Teteh terima kasih sudah hadir. Ibu Laila luar biasa, hatur nuhun pisan atas informasi ya. Tapi mohon izin. Mangga. Di kolom chat saya sampaikan link untuk masuk e-learning ya. Oh, e-learningnya ya Bu ya. Mangga. Jadi ada dua link ya. Nanti di chat ya. Ada 3 nih, ada ekspor, ada digital, ada akuntansi. Oke. Untuk ekspor linknya astep.sdmcorp.net, untuk digital astep.sdmcorp.org, untuk akuntansi astep.sdmcorp.com. Ya. Betul ya .com ya? Iya. Akuntansi. Ya .com. Ini ada expertnya kebetulan di belakang saya nih. Oh, Bu Laila ada pertanyaan itu dari Pak Ilham. Ya, Pak Ilham, mangga silahkan Pak Ilham, silahkan. Mangga silakan Pak Ilham. Di on kan speakernya. Silahkan Kang Ilham Rambiansyah. Halo, Kang Ilham. Raisen tapi udah pulang mungkin. Kang Ilham kemana tuh, kabur ya? Iya, teman-teman mohon izin saya jelaskan sedikit lagi untuk e-learning kampus koperasi ini. Teman-teman bisa dua fungsi ya. Saya mau jadi user doang. Dalam artian kalau user doang tuh hanya lihat-lihat aplikasi, belajar di aplikasi itu ada video-videonya gitu, hanya belajar di aplikasi atau masuk kelas. Nah, kalau ada masuk kelas itu juga ada khusus nanti grupnya. Nah, itu ini akan berbeda nanti dengan Eksa ya, tidak akan bertubrukan ya. Eksa misalkan nanti mengadakan pelatihan pasti akan berbeda materinya, modelnya. Jadi teman-teman bisa ikut dua-duanya ya. Nah, untuk yang e-learning ini ada 3 bidang, digital, akuntansi, dan ekspor. Seperti itu. Bu Lela, ini mungkin terakhir. Untuk yang e-learning itu, apakah bisa diinstal aplikasinya di laptop? Bapak langsung masuk ke ini, saya di kolom chat saya share linknya, itu langsung klik nanti Bapak langsung registrasi aja. Iya, maksudnya bisa diinstalnya di laptop atau harus? Bisa. Oh, bisa. Laptop, HP, apapun bisa. Makasih Bu. Ya. Tapi nanti menyiapkan nama koperasi ya. Jadi wajib menyiapkan nama koperasi, tapi itu untuk sementara walaupun tidak aktif nggak apa-apa. Ya Bu.
Harus berupa koperasi ya Bu ya berarti ya. Ya, Tes, untuk tes, tes, registrasinya saja ya, registrasi masuknya. tes. Mangga Kang Ilham, mangga. Ya, Mangga suara saya langsung. bisa terdengar? Bisa, Ya, bisa. terdengar. Ya, silakan. Silakan. Dengar ya. Salam kenal ya, Ibu Alfi, Ya terus Ibu Kang. Laili. Saya perkenalkan nama saya Ilham. Saya di daerah Bogor ya, Bu ya. Daerah Ya, Bogor. silakan. Saya mau nanya, Bu. Untuk produk saya kan makanan nih, F&B, Ya. makanan coklat. Apa ada masukan nggak untuk potensi negara tujuan untuk makanan coklat kemana gitu, Bu? Nah, kalau survei pasar itu coba buka trademap.org. Trademap.org. Iya, iya, Nulisnya iya. Trademap nulisnya. Perkara negara tujuannya mana aja banyak ya. Maksudnya banyak. Saya juga tidak hafal beribu-ribu produk gitu ya yang UKM punya. Itu bisa dicek di Trademap itu. .org. Memang saya udah coba ya untuk di trend map itu, eh, memang harus ada keahlian khusus ya Bu ya di situ Bu, karena waduh pusing juga gitu ininya belajarnya. Yang pasti memang harus tahu cara pakainya ya. Mm-mm. Ya itu Boleh Bu kalau sharing-sharing soal ininya, itu soal tutorial. ada di materi e-learning, jadi harus daftar e-learning. Oh gitu. Tuh. Oke. Ya, itu di situ Oke Bu, produk baik Bu. apapun Terima kasih Bu mau masukannya. mau produk apapun mau apapun ada di situ. Jadi tinggal ngeklik, tapi memang harus latihan dulu caranya. Nanti mungkin di event selanjutnya bisa ini ya, bisa berbagi lagi. Ya, Baik, baik. baik. Nanti lebih Terima kasih. lanjutnya. Iya, iya. Atau mungkin nanti dari tim Eksa tuh yang jago-jago juga tuh tim Eksa. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Iya, Nanti iya. dibantu ya Kang. Bisa di-share nanti itu tim Eksa. Ya, insya Allah. Iya, Kang Dida itu. Enggak, ada lagi mungkin teman-teman yang lain sebelum kita tutup jam 12 kita tutup acara ini dengan materi dari Ibu Laila. Nah, rupanya sudah jam zuhur dan mau makan siang ya Bu Laila. Jadi mungkin kita akhiri saja materi kali ini. Terima kasih Bu Laila atas kehadirannya. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat untuk semua ya, pastinya sih bermanfaat banget ya Bu ya. Oke. Baik teman-teman, sampai berjumpa nanti malam. Ibu Laila ditunggu juga apabila mau hadir Bu. Insya Allah. Ya. Enggak. Teman-teman ditunggu sekali untuk kehadirannya nanti malam di pukul 19.30. Mungkin linknya nanti tadi sudah di-share. Mangga yang belum join di grup silahkan. Mangga silahkan join di grupnya. Enggak. Atur nuhun, saya Afi menutup acara materi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah-salah kata. Mungkin sampai jumpa aja nanti malam ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Laila, Terima kasih semuanya. Makan siangnya yang apa telah nih? bergabung. Makasih. Makan siangnya apa ini?